Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar statistik dengan materi penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Oke, langsung saja ke bagian yang pertama. Tabel distribusi frekuensi berkelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarian frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan, dan kelompok angka ini disebut dengan kelas ya. Jadi di sini angka-angkanya nanti dikelompok-kelompokkan. Oke, untuk lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya saja. Lengkapilah tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, di sini sudah disediakan data berat badan kelas 12 IPS 5 SMAN 1 Kota. Datanya sebagai berikut. Nah, berat badannya terdiri dari kelompok-kelompok angka ya, sesuai dengan penjelasan di atas. Angkanya dikelompok-kelompokkan ya. Kalau ada kelompok 40 sampai 44, ada kelompok 45 sampai 49, ada kelompok 50 sampai 54, ada kelompok 55 sampai 59, dan ada kelompok 60 sampai 64. Nah, selanjutnya kelompok-kelompok angka ini akan kita sebut dengan kelas gitu ya. Kita sebutnya dengan kelas. Yang pertama di sini kita bisa lihat kelasnya adalah berat badan antara 40 sampai 44. Ini jumlahnya atau frekuensinya adalah 4. Artinya bukan 40 sampai 44 ini dihitung ada 5 ya, 40, 41, 42, 43, dan 44 ada 5, bukan begitu. Tetapi yang sebenarnya adalah jumlah yang berat badannya di antara 40 sampai 44 ini berjumlah 4 anak di sini ya. Bisa saja yang berjumlah 4 anak ini adalah datanya adalah aslinya 40, 41, 41, terus 42 dan 44. Ya, jadi ini hanya untuk mewakili saja. Rentang 40 sampai 44 itu ada 4 anak. Terus 45 sampai 49 ada 5 anak. 50 sampai 54 ada 10 anak. 55 sampai 59 ada 8 anak. Dan 60 sampai 64 ada 3 anak. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi ini bisa kita isi dengan tepi bawah, tepi atas, panjang kelas, titik tengah, dan frekuensi kumulatif. Nah, keterangan-keterangan ini ada di bawah ya, bisa kita baca bersama, bahwa tepi bawah ini adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah itu apa? Batas bawah adalah nilai yang paling kecil ini, nilai sebelah kiri. Nilai paling kecil dari tiap kelasnya. Untuk kelas yang pertama berarti batas bawahnya berapa? Ya 40. Berarti kita bisa isi tepi bawahnya adalah 40 dikurangi 0,5. Berapa? 39,5. Selanjutnya 45. Nih, batas bawahnya kan 45 dikurangi 0,5 berarti 44,5. Selanjutnya 50 dikurangi 0,5 49,5. Terus kita isikan lagi 55 dikurangi 0,5 54,5, dan 60 dikurangi 0,5
59,5. Terus selanjutnya ada tepi atas. Tepi atas ini adalah batas atas ditambah 0,5. Batas atas itu apa? Batas atas adalah nilai yang di sebelah kanan. Ini nilainya sebelah kanan. Berarti nilainya adalah 44 ditambah 0,5 jadinya 44,5. Terus selanjutnya adalah 49,5. Selanjutnya lagi 54,5 ya, dijumlahkan dengan 0,5. Berarti 59 tambah 0,5 59,5. Terus 64 ditambah 0,5 berarti 64,5. Selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Panjang kelas ini semua kelasnya harusnya panjangnya harus sama ya, sama semuanya. 44,5 dikurangi 39,5 berarti panjangnya sama dengan 5 ya. Kalau nggak pakai tepi bawah, tepi atas, kalian bisa hitung ya. 40 sampai 44 ini kan bisa dihitung manual ya, yaitu 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5 ya, panjangnya 5. Terus yang kedua berarti sama 5, 5, 5, 5. Titik tengah. Titik tengah adalah nilai tengah dari kelas tersebut atau setengah dari jumlah batas bawah dan batas atas. Titik tengah berarti di sini berapa? Antara 40 sampai 44, tengah-tengahnya adalah 42. 45 sampai 49, tengah-tengahnya adalah 47. 50 sampai 54 adalah 52. Terus 57, terus 62. Oke, selanjutnya yang terakhir, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi dengan kelas yang ada di atasnya. Ya, sekarang kita isi frekuensi kumulatif. Yang pertama frekuensinya adalah 4. Karena dijumlahkan dengan yang di atasnya, berarti 4 tambah 5. 4 tambah 5 sama dengan 9. 9 tambah 10 berarti sama dengan 19. 19 tambah 8 berarti sama dengan 27. Dan 27 ditambah 3 sama dengan 30. Jadi frekuensi kumulatif ini menunjukkan jumlah frekuensi yang ada. Ya, jadi itu tentang tabel distribusi frekuensi dengan data berkelompok. Oke, yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, bentuk yang akan kita pelajari adalah tentang histogram. Histogram yaitu suatu diagram yang berbentuk persegi panjang dari distribusi frekuensi dengan sisi yang berdekatan saling berimpit. Tiap persegi panjang mewakili kelas tertentu. Lebar persegi panjang menunjukkan panjang kelas, sedangkan tinggi persegi panjang menunjukkan frekuensi. Oke, langsung ke contoh saja ya. Contohnya, buatlah histogram dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini saya bikin tabelnya sama ya dengan tabel sebelumnya ya. Ini tujuannya biar kalian nanti yang menulis di kertas di rumah itu datanya satu saja. Nah, data ini adalah data berat badan kelas 12 IPS 5 SMA N1 kota yang tadi sudah kita hitung di atas. Ini sudah kita hitung sama-sama tadi bahwa kelasnya ada 1, 2, 3, 4,
ada 5 kelas. Frekuensinya ada ya. Ini tepi bawahnya sudah kita hitung tadi, tepi atasnya sudah kita hitung tadi, dan panjang kelasnya 5. Nah, untuk membuat histogramnya bagaimana? Berarti tinggal kita bikin garis kartesius itu ya, garis kartesius, atau lebih mudahnya saya tampilkan saja hasilnya langsung. Nah ya, ini histogramnya ya, sesuai dengan pengertiannya. Saya naikkan saja di sini sampingnya biar kelihatan. Histogram yaitu suatu diagram berbentuk persegi panjang ya. Ini bentuknya kan persegi panjang. Terus kelasnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, berarti ada 5 persegi panjang. Setiap persegi panjang ini mewakili kelasnya masing-masing. Terus persegi panjangnya saling berimpit ya, ini saling nempel. Nah, lebar persegi panjang menunjukkan panjang kelas, berarti ini 39 sampai 44,5 kan panjang kelasnya 5. Ini juga sama, panjangnya sama semua ya. Terus tingginya adalah frekuensi ya, frekuensi. Nah, jadi data yang pertama frekuensinya adalah 4. Terus kelas yang kedua frekuensinya adalah 5. Kelas yang ketiga frekuensinya adalah 10. Kelas yang keempat frekuensinya 8, dan kelas yang kelima frekuensinya adalah 3. Ini adalah bentuk dari histogram suatu distribusi berkelompok. Selanjutnya kita akan sering bertemu dengan bentuk tabel distribusi atau bentuk histogram ini. Jadi kali ini harus benar-benar dipahami bagaimana membaca distribusi frekuensi berkelompok dan membaca tabel yang disajikan dalam bentuk diagram. Untuk itu kalau masih ada yang bingung silahkan berkomentar atau langsung hubungi saya ya. Ini saja untuk pertemuan hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.